Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya juga bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang sudut. Anakku sekalian, pada aktivitas kita sehari-hari banyak sekali melibatkan sudut ketika kita berolahraga atau aktivitas yang lainnya. Apa sebenarnya sudut itu? Sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan pada titik pangkalnya. Dua sinar garis disebut sebagai kaki sudut. Kemudian, titik potong kedua sinar garis disebut sebagai titik pusat dari sudut tersebut. Perhatikan gambar, ini adalah sinar garis PA, kemudian ini adalah sinar garis PB, kedua sinar garis berpotongan di titik P. Daerah yang terbentuk antara dua sinar garis PA dan PB adalah daerah sudut yang dimaksud. Dari gambar di samping, PA dan PB adalah kaki sudut, yaitu sinar-sinar garis yang membentuk sebuah sudut, sedangkan titik P merupakan titik pusat sudut, yang merupakan titik pangkal dari kedua sinar garis, yaitu sinar garis PA dan sinar garis PB. Sedangkan daerah sudut yang dimaksud adalah daerah yang terbentuk dari dua sinar garis. Dalam hal ini adalah sinar garis PA dan sinar garis PB. Bagaimana cara penamaan sudut? Perhatikan gambar. Dari gambar di samping, penamaan sudut bisa berupa simbol, misalkan alfa, beta, dan lain sebagainya, atau berdasarkan titik-titik yang terdapat pada garis yang berpotongan tersebut. Pada gambar di samping, sudutnya bisa kita beri nama sudut APB atau bisa kita tulis dengan simbol sudut APB. Jadi ini adalah simbol untuk penulisan sudut. Kemudian bisa juga kita beri nama dengan sudut BPA atau bisa kita tulis cukup dengan seperti ini, sudut BPA, atau jika dengan satu huruf saja maka bisa kita tulis dengan nama titik pusat sudutnya, yaitu sudut P, atau cukup kita tulis dengan simbol seperti ini, sudut P. Untuk satuan sudut dinyatakan dalam derajat. Sedangkan besar sudut P dilambangkan dengan M sudut P atau measure dari sudut P atau ukuran dari sudut P. Untuk mengukur sebuah sudut, kita gunakan alat yaitu busur derajat. Kalau begitu, bagaimana cara penggunaan busur derajat dan bagaimana cara mengukur sudutnya? Ini adalah alat sebagai pengukur sudut yaitu busur derajat. Jika kita mempunyai sebuah sudut, maka bisa kita ukur dengan busur derajat. Maka dari pengukuran hasilnya adalah sudut DEF atau besar dari sudut DEF atau bisa kita sebut juga dengan sudut FED adalah 40 derajat. Dengan cara yang sama, perhatikan gambar berikut, maka untuk sudut yang pertama yaitu sudut CAB, yang ini sudut CAB adalah sebesar 50 derajat dan untuk sudut yang kedua, sudut CAB-nya sebesar 135 derajat. Dengan cara yang sama ya. Kalau begitu, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Bagaimana sudut lancip itu? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi, jika di sini adalah sudut ABC, maka besar dari sudut ABC lebih kecil dari 90 derajat. Selanjutnya, jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku.
Ini adalah sudut siku-siku. Sudut ABD atau sudut ABC sama dengan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat, juga bisa disebut dengan sudut siku-siku. Maka AB di sini tegak lurus dengan CD dan ukuran dari sudut ABC atau besar sudut ABC sama dengan 90 derajat. Juga sudut ABD-nya sama dengan 90 derajat. Selanjutnya adalah sudut tumpul. Sudut ABC ini merupakan sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Jadi, ukuran sudut ABC lebih besar 90 derajat dan lebih kecil 180 derajat. Selanjutnya adalah sudut lurus. Ini adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ABC adalah sudut lurus karena besarnya 180 derajat. Selanjutnya adalah sudut refleks. Sudut ABC ini merupakan sudut refleks, tetapi yang di sini ya. Sudut refleks adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Jadi, ukuran dari sudut ABC ini lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Yang terakhir adalah sudut satu putaran. Ini adalah gambar dari sudut satu putaran. Sudut satu putaran adalah sudut yang mengelilingi sebuah titik yang besarnya sama dengan 360 derajat. Jadi, sudut satu putaran penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Jika kita mempunyai garis AB dan garis CD yang berpotongan di sebuah titik, misalnya titiknya adalah titik O, maka akan terbentuk sudut AOC di sini bertolak belakang dengan sudut DOB di sini. Dan sudut AOD ini bertolak belakang dengan sudut COB yang di sini. Sifat sudut saling bertolak belakang adalah sama besar. Jadi, ukuran sudut AOC akan sama dengan ukuran dari sudut DOB dan ukuran sudut AOD akan sama dengan ukuran dari sudut COB. Yang kedua adalah sudut yang saling berpenyiku. Kita lihat gambar, sudut PQR adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Jika di antara kaki sudut QP dan QR kita buat sebuah garis QS seperti ini, maka sudut PQR akan terbagi menjadi dua, yaitu sudut PQS dan sudut SQR, sehingga besarnya sudut PQR sama dengan besar sudut PQS ditambah besar sudut SQR. Sehingga 90 derajat yang merupakan ukuran sudut PQR sama dengan besarnya sudut PQS ditambah dengan besarnya sudut SQR. Sudut PQS dan sudut SQR di sini disebut dua sudut yang saling berpenyiku karena jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Jadi, jumlah sudut saling berpenyiku adalah 90 derajat. Selanjutnya adalah sudut yang saling berpelurus. Perhatikan gambar, sudut PQR adalah sudut lurus yaitu sebesar 180 derajat. Jika kemudian kita membuat sebuah garis QS, maka
sudut PQR terbagi menjadi dua sudut, yaitu sudut PQS dan sudut SQR. Jadi di sini dan ini sudut SQR, sehingga besar sudut PQR diperoleh dari besar sudut PQS ditambah dengan besar sudut SQR, yang mana sudut PQR-nya tadi adalah 180 derajat diperoleh dari besar sudut PQS ditambah besar sudut SQR, sehingga sudut PQS dan sudut SQR di sini disebut dua sudut yang saling berpelurus karena jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Jadi, sudut yang saling berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, bagaimana anak sekalian? Belajar sudut sangatlah mudah karena kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.